Sebelum saya mulai, boleh nih teman-teman jawab salam saya dengan antusias ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya suasana pagi ini makin asik, saya ada pantun nih. Tolong teman-teman bilang cakepnya ya. Oke. Bunga melati wangi sekali. Makan nasi ditemani kopi. Salam hangat buat Bu Oki sudah mendampingi diskusi kami. Tapi juga bisa disampaikan melalui gerakan. Cara ini juga mengajarkan kita tentang kepedulian, penghargaan, dan kasih sayang dalam memahami satu sama lain. Maka dari itu, pada perkenalan kali ini kami akan menggunakan bahasa isyarat sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai cara berkomunikasi. Halo semua, perkenalkan nama saya HOSIHAN. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya INTAN. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya PLIS. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya ZASFA. Zalfa, terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya SELA. Sela, terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya RISI. Risi, terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya MONA. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya RJU. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian nilai terlebih dahulu. Nilai atau dalam bahasa Inggrisnya adalah value. Nah, ini bisa kita baca bersama. Nilai dapat diartikan sebagai keyakinan seseorang yang mendidik orang dalam bertindak dan menilai dalam berbagai situasi. Nah, di sini juga ada karakteristik nilai yang saling melengkapi, itu ada dua. Yang pertama ada sifat isi dan yang kedua adalah sifat intensitas. Nah, yang pertama sifat isi. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka blok nilai budaya. Blok ada 9 dimensi. Yang pertama ketegasan. Ketegasan itu adalah tingkat dorongan dalam masyarakat untuk bersifat tegas, berani dan kompetitif. Yang kedua, tingkat orientasi masa depan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat menghargai perencanaan investasi serta. Baiklah, sebelum saya akan memulaikan materi tentang apakah ada teman-teman yang ingin membantu saya membacakan materi yang akan saya jelaskan? Yang pertama itu ada evolusi studi perilaku organisasi, yang kedua itu ada implementasi praktis, dan yang ketiga itu ada peran nilai budaya lokal. Nah, di sini saya akan membaca menjelaskan tentang evolusi studi perilaku organisasi. Dua dekade lalu, perilaku organisasi sangat didominasi oleh perspektif Amerika dengan 80 riset dari tinjauan 11.000 karya jurnal manajemen yang berfokus pada subjek AS dan kini telah mencakup Eropa, Asia, dan Afrika Selatan serta riset lintas budaya oleh Orang lain dengan cara yang berbeda. Menurut Robinson Judge, proses ini sangat bergantung pada 3 elemen krusial, meliputi tingkat kekhususan, konsensus sosial, serta konsistensi perilaku. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi terhadap orang lain. Saya akan menjelaskan bahasa sikap atau individu. Sikap ini sangat dipengaruhi oleh pola pikir, pengalaman, dan nilai yang dimiliki oleh individu. Nah, terus ada pun sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif itu fokus pada fokus solusi, tangguh, dan mau berkembang. Kalau sikap negatif itu mudah menyerah, mengeluh, dan menyalahkan keadaan yang tidak mau berkembang. Nah, dari sikap positif ini, di sini saya ingin menjelaskan tentang komponen sikap. Komponen sikap terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama kognitif. Kognitif berkaitan dengan pengetahuan, keyakinan, atau pemahaman seseorang dengan suatu hal. Terus yang kedua afektif, berkaitan dengan perasaan dan emosi seperti suka dan tidak suka. Persoalan fenomenal mengenai sebuah konstruksi tentang bentuk jawaban orientasi yang ini sangat dilakukan oleh James C. Maxwell, mengurangi beberapa kaidah pokok dalam proses kehidupan karakter dan persepsi. Maka dari itu, kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan untuk angkat tangan dan berdiri dengan perkenalan nama, kelompok, dan pertanyaannya. Jelaskan identik budaya menurut Hofstede dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku organisasi. Itu lama akan dijawab oleh Bapak. Padahal saya Terima kasih moderator atas kesempatannya.
Nah, kalau udah siap nih teman-teman, bismillah. Oke, kita ke ini dulu ya, kenalan dulu ya. Membacakan soal pertama, yaitu keyakinan seseorang dapat membimbing orang dalam bertindak dan menilai dalam berbagai situasi disebut: A. Persepsi, B. Nilai, C. Budaya, D. Kerangka. B. Jawabannya benar. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada berapa kerangka Hofstede dalam menilai budaya? A. 9, B. 8, C. 7, D. 6. D. Benar. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga, fondasi utama dalam dunia kerja dan organisasi ada 3. Salah satunya adalah A. Kesetiaan, B. Kerelaan, C. Kemandirian, D. Kemakmuran. A. Benar. Sikap yang mendorong individu untuk berpikir dan bertindak secara konstruktif merupakan sikap A. Sikap kerja, B. Sikap positif, C. Sikap negatif, D. Sikap organisasi. Benar. Untuk soal selanjutnya yang kelima, jadi penentu nih kalian tidak semua atau enggak ya? Baiklah, saya akan membaca hafalannya. Definisi dan etimologi persepsi berasal dari bahasa Latin percipere yang artinya A. Menggunakan, B. memakai, C. melihat, D. menerima. Salah. Guys, Soal nomor 1. Karakteristik nilai berdasarkan pengertian nilai ada 2 sifat, yaitu A. Sifat cahaya dan isi, B. Sifat publikasi dan minoritas, C. Sifat isi dan intensitas, D. Sifat mayoritas dan intensitas. D. Salah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada berapa persepsi terhadap orang lain mengenai dinamika persepsi manusia? A. 7, B. 6, C. 5, D. 4. C. Benar. Nomor 3. Sikap yang cenderung menghambat perkembangan diri dan kinerjanya merupakan sikap A. Menteri kemana di situ? B. Negatif, C. Persuasif, D. Asumsi. B. Benar. Soal keempat. Sikap kerja dalam organisasi berfokus pada 3 hal utama. Salah satunya adalah A. Kepuasan kerja, B. Kemandirian kerja, C. Kesanggupan kerja, D. Kesengsaraan kerja. Salah. Ada beberapa teori hubungan menurut Robbins dan Judge. A. 6, B. 5, C. 4, D. 3. 1, 2, 3. Salah. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama akan saya bacakan nih. 1. Alasan mendasar kita perlu memahami nilai seseorang seperti orang yang memiliki nilai 17 merupakan bagian dari A. Konsep, Itu B. untuk suatu contoh, C. Kerangka, D. macam-macam. Jawabannya salah. Pertanyaan kedua nih, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada berapa kerangka global dalam menilai budaya? A. 9, B. 8, C. 7, D. 6. Jawabannya benar. Untuk soal ketiga, yang bukan implikasi nilai terhadap perilaku organisasi adalah A. Evolusi studi perilaku organisasi, B. Implikasi praktis, C. Peran nilai budaya lokal, D. Ekosistem fundamental. Jawabannya adalah B. Jawabannya benar. Yang tidak termasuk bagian dari persepsi terhadap orang lain adalah A. Efek halo, B. Efek kontras, C. Efek cahaya, D. Proyeksi. Jawabannya adalah seorang dalam merespon sesuatu situasi baik secara positif ataupun negatif merupakan pengertian dari A. Persepsi, B. Sikap, C. Konsep, D. Nilai. Jawabannya apa? Soal pertama. Menurut tokoh ahli menyebutkan ada 6 variasi nilai. A. Kerangka berpikir, B. Kerangka grup menilai budaya, C. Kerangka Hofstede menilai budaya, D. Kerangka budaya. Salah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa tokoh dalam persepsi perilaku organisasi. A. 4, B. 3, C. 2, D. 1. A. Benar. Yang bukan merupakan sikap dari komitmen organisasi adalah A.
komitmen efektif, B. Komitmen berkelanjutan, C. Komitmen normatif, D. Komitmen persuasif. D. Benar. Yang termasuk bagian dari 3 komponen utama sikap adalah A. Positif, B. Konsep, C. Kognitif, D. Negatif. A. Salah. Soal terakhir. Dalam rangka konsisten dalam menilai budaya, konsisten artinya A. Jarak dekat, B. Jarak jauh, C. Jarak kekuasaan, D. Kekuasaan politik. C. Benar. Menilai budaya, human orientation artinya A. Orientasi kemanusiaan, B. Orientasi kerja, C. Jarak kekuasaan, dan D. Kekuasaan penuh. Benar. Nilai dapat diartikan sebagai keyakinan seseorang yang membimbing orang dalam A. Konsumsi, B. Konsultasi, C. Bertindak dan menilai, dan D. Bertindak dan tidak menilai. Benar. Ada berapa karakteristik nilai? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. 3. Salah. Ada berapa karakteristik nilai? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Benar. Konsep menilai budaya. A. Center, B. Gerd, C. Alex, dan D. Rahmat. C. Salah. Tokoh yang menyimpulkan ada 6 kerangka konsep menilai budaya. A. Center, B. Gerd, dan C. Alex, dan D. Rahmat. 1. Benar. Tingkat kekhususan, B. Adanya konsekuensi sosial, B. Adanya konsekuensi perilaku, dan D. Efek halo. 1, 2, 3. Benar. 1. Nilai rebutan dari cerdas cermat itu memperoleh poin 40. 3 memperoleh poin 15. Memperoleh nilai 15. 5 itu memperoleh nilai 25. Nah, selamat juga pada kelompok 1 dan kelompok 5 kalau sudah memenangkan hadiahnya. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan hadiahnya, saya juga mengucapkan terima kasih. Yaitu selanjutnya kesimpulan pada materi pagi ini adalah keberhasilan pemberdayaan masyarakat ini ditentukan oleh proses identifikasi kebutuhan dan potensi yang akurat, di mana hal ini juga sangat dipengaruhi oleh konsep individu terhadap kondisi lingkungannya. Perencanaannya juga yang efektif mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya supaya program berjalan relevan dan tepat sasaran. Presentasi dari kelompok kami ucapkan Terima kasih.